Mobil listrik atau mobil-mobil ramah lingkungan lainnya, bukanlah kendaraan yang memiliki teknologi berasal dari masa depan. Kenyataannya mobil listrik bukanlah hal yang benar-benar baru. Pengembangan dan penggunaan mobil listrik sebenarnya telah dimulai di tahun 1800-an, bahkan pada tahun 1900-an mayoritas mobil pada saat itu adalah mobil bertenaga listrik. Sejarah penciptaan mobil listrik dimulai pada sekitar abad 19, prototipe pertama mobil listrik berhasil diciptakan pada tahun 1830 oleh seorang insinyur kebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Anderson. Saat itu Robert baru berhasil menciptakan mobil sederhana yang bertenaga mesin listrik namun masih menggunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang. Pada beberapa tahun setelahnya, beberapa prototipe mobil listrik juga diciptakan oleh beberapa penemu Amerika Serikat, diantaranya ialah Thomas Davenport. Pada tahun 1894, perusahaan elektrobat di Amerika Serikat tercatat membuat mobil listrik yang mampu melaju hingga 25 km per jam dan pada tahun 1897 sendiri taksi listrik mulai banyak beroperasi di kota New York. Dan di Perancis pada tahun 1901 kantor pos banyak menggunakan mobil listrik untuk mengirimkan surat dan paket. Begitu populernya mobil listrik pada saat itu membuat beberapa orang berlomba-lomba berusaha memecahkan rekor kecepatan ataupun mengadakan balapan mobil listrik. Pada saat mobil listrik mengalami masa kejayaannya, di sisi lain juga pengembangan baterai mengalami hambatan dan bisa dibilang mengalami kebuntuan. Lamanya waktu pengisian baterai juga menjadi salah satu faktor kenapa saat itu mobil listrik mengalami stagnan. Dan pukulan yang paling telak tentu saja ketika Ford pada tahun 1908 meluncurkan Ford T yang mana semakin memudahkan orang untuk membeli mobil konvensional dengan harga yang cukup terjangkau namun memiliki jarak tempuh yang sangat jauh. Saat ini mobil ramah lingkungan kembali menjadi tren di pasar otomotif. Bahkan di beberapa pameran mobil kelas internasional mobil yang dipamerkan lebih setengahnya adalah mobil ramah lingkungan baik itu mobil listrik maupun mobil hibrida. Munculnya Tesla, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat yang sangat fenomenal membuat hingar-bingar mobil listrik mencuat kembali. Beberapa produsen supercar juga mengeluarkan model hibrida atau 100% elektrik. Akankah tren mobil ramah lingkungan ini akan berlangsung lama dan mampu menggantikan mobil bermesin BBM? Hanya waktu yang bisa menjawab. Secara umum mobil listrik bekerja dengan cara sebagai berikut. Ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller akan mengambil dan mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter. Dengan pengaturan dari controller, kemudian inverter mengirimkan tenaga listrik dari baterai menuju ke motor listrik sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah energi listrik dikirimkan ke motor listrik, kemudian motor listrik mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik berupa rotasi atau putaran. Putaran dari motor listrik kemudian memutar transmisi yang disalurkan untuk menggerakkan roda mobil. Pemerintah Indonesia melibatkan sejumlah instansi dan perguruan tinggi serta memberikan insentif untuk merealisasikan produksi mobil listrik nasional. Target produksi mobil listrik itu sendiri terdiri dari 3 jenis kendaraan, yakni angkutan umum atau bus, angkutan barang, dan city car atau mobil perkotaan. Dan produksi mobil listrik diutamakan berupa city car. Bus belum bisa diproduksi massal karena kendala pada sistem baterai yang masih terbatas. Selain itu, produsen mobil listrik juga harus siap purna jual dan persyaratan lainnya. Mengenai infrastruktur stasiun pengisian daya, PLN menyatakan kesanggupan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan pasokan listrik untuk mobil listrik, di mana PLN sudah berpengalaman menyediakan fasilitas kelistrikan untuk transportasi massal kereta listrik. Yang menjadi isu utama permasalahan adalah adanya 2 standarisasi alat pengisi daya yaitu Jepang dan Eropa. Standar ini yang akan dipakai untuk menentukan mobil di Indonesia. Pembangunan SPLU atau stasiun pengisian listrik umum tidak memakan waktu dan biaya yang besar. Dibandingkan dengan SPBU yang membutuhkan dana 3 miliar rupiah, membangun SPLU tidak sampai 1% dari biaya SPBU. Juga kalau membangun SPBU membutuhkan waktu 2 tahun, sedang SPLU seminggu bisa selesai. Pengisian baterai mobil listrik sendiri bisa dilakukan di rumah maupun di stasiun pengisian atau SPKLU. Kemudian masih ada masalah efisiensi waktu. Jika mengisi di rumah, waktu yang diperlukan agar baterai penuh setidaknya 17 jam lebih. Sedangkan jika di SPKLU relatif lebih cepat, paling lama memakan waktu 2 jam yang tentu masih memakan waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan sistem BBM konvensional.